Acara ini didukung oleh bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku pada Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahku tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Terima kasihku padamu Tuhanku, mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Di pelupuk mata waktu yang semakin melenggang, cahaya bulan purnama menghampiri kita dengan kerinduan. Di kesejukan malam, hati yang penuh cinta dan keinsafan memeluk bulan suci Ramadan. Lazisnu, ladang kasih yang tak terbendung, membuka pintu mahabbah yang menyirami jiwa-jiwa yang haus akan kasih sayang ilahi. Di antara cahaya terangnya
Wisnu membiarkan setiap insan bukan makna sejati Ramadan dalam pelukan yang penuh dengan cinta, kedermawanan, dan kebersamaan. Inilah awal perjalanan yang indah, di mana setiap langkah diiringi oleh lagu doa. Setiap detik selipkan oleh kebaikan, dan setiap nafas diisi oleh aroma keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah hadir di acara Tabu Maghrib Ngabuburit Asyik. Tentunya pemirsa, acara ini didukung oleh NU Care Lazisnu. Pemirsa, sembali menunggu azan maghrib, nantinya Sinta akan ditemani oleh musisi tercinta kita, ada Azma Entertainment. Di kesempatan sore hari ini tentunya di Ramadan 1445 Hijriah, bulan yang penuh dengan ampunan dari segala dosa, Sinta akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang begitu mulia. Beliau berasal dari Lazisnu. Marilah kita undang untuk hadir bersama kita pemirsa. Narasumber kita pada sore hari ini ada Habib Ali Hasan Al-Bahar selaku Ketua Lembaga Ambil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Meskipun padat, semoga pemirsa di rumah maupun Habib selalu diberkahi dengan kesehatan, begitu ya Habib ya? Amin insyaallah. Amin. Dan pada sore hari ini pemirsa tentunya di Tabuh Maghrib dalam spesial edisi Mahabbah Ramadan, kita telah bersama dengan Habib Ali Hasan Al-Bahar selaku Ketua Lembaga Ambil Zakat, Infak dan juga Sedekah Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Dan tentunya pada sore hari ini menemani sore pemirsa menuju Maghrib, kita akan berbincang-bincang dengan Habib Ali Hasan yang akan membahas tentang Mahabbah Ramadan Lazisnu. Baik Habib, pertanyaan dari saya yang pertama terkait dengan Mahabbah Ramadan sendiri, Bib. Ini konsep dari maknanya Mahabbah dulu, mungkin dari pemirsa masih bingung tentang Mahabbah ini apa? Silahkan Habib. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada TV9 dan kepada semua kru dan semua yang mengikuti, menyimak menjelang berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mahabbah itu kan artinya cinta. Kemudian Lazisnu PBNU terdorong untuk menjadikan tema kegiatan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah atau 2024 itu mahabbah artinya cinta. Kita tahu ada kondisi politik yang alhamdulillah sudah berjalan, dan walaupun masih berjalan tapi berjalan insyaallah semuanya penuh dengan baik, penuh dengan cinta, sehingga kita ingin suasana yang di tahun politik baik dampak imbasnya semua itu jangan sampai mengganggu cinta kita bersama-sama. Kita sebagai Nahdien, sebagai masyarakat Indonesia, jangan sampai terganggu. Karena cinta itu harus mewarnai dan menguasai semua lini, gerak, dan kegiatan kita. Sehingga itu salah satu yang menjadi atau melatar belakangi kenapa kami di Lazisnu PBNU memilih tema Mahabbah, di samping juga ada kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah, sehingga Lazisnu sebagai lembaga yang mendapatkan tugas mengumpulkan yang bisa dikumpulkan dari bantuan, terutama yang terkait dengan zakat yang nanti ditasarrufkan
kemudian juga dengan sedekah, dan yang lainnya yang menjadi bagian dari tugas kami mengumpulkan, kami mengajak untuk bisa semua saudara-saudara kita membantu. Kemudian juga yang terkait dengan Ramadan tahun ini, saudara-saudara kita di Gaza misalnya, masih juga dalam keadaan yang sangat membutuhkan sentuhan cinta. Kira-kira begitu latar belakang. Baik, Masya Allah Habib. Ini luar biasa sekali tema mahabbah pada kali ini, tentunya ini mengusung pada beberapa fenomena yang ada di sekitar kita begitu ya Habib ya. Dengan adanya kondisi politik, juga terdapat beberapa fenomena bencana ataupun yang sedang terjadi di Palestina, saudara-saudara kita. Tentunya tema ini harapannya bisa menjadi titik kita cinta kepada sesama, kepada sekitar kita, begitu ya Bib. Menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini pemirsa. Tentunya masih ada beberapa hal yang akan kita bahas dengan narasumber kita pada sore hari ini, dan tentunya masih akan ada keseruan lain di pembahasan kita. Dan tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasaranal kafi, Wajaranal kafi, Li'umil kafi, Kafanal kafi, Wanimal kafi, Alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul jalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta, ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada embun pagi yang bermesra yang kan membelaimu cinta. Kuatkan hati yang berpegang janji, genggam tanganku cinta, tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, menemani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta, yang kan membelaimu Di bawah langit yang gemerlap, tiba saatnya kita memasuki bulan penuh berkah, bulan yang disemarakkan oleh cahaya keimanan dan keberkahan. Bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan ampunan dari Yang Maha Kuasa. Di tengah gemerlapnya bulan Ramadan, Lazisnu hadir sebagai bintang yang menerangi malam dengan mahabbah yang tiada tara, di mana
hati-hati bersatu dalam cinta. Disinilah Lazisnu hadir sebagai wadah yang mengalirkan mahabbah kepada semua umat, menjalin ikatan kasih sayang yang tak ternilai dan menyebarkan kebaikan seiring langkah-langkah suci umat Islam dalam menunaikan ibadah dan amal kebajikan. Dalam setiap langkah, Lazisnu memancarkan sinar kebaikan yang menghangatkan jiwa, membawa harapan bagi yang terpinggirkan, dan menyemai benih kebaikan di tanah yang subur. Dalam hembusan angin yang merayu rindu, Lazisnu memeluk setiap insan dengan kasih sayang yang mengalir deras sebagai sungai yang tidak pernah surut. Bulan Ramadan di antara hening malam dan hiruk pikuk siang adalah panggung di mana Lazisnu tampil sebagai pemeran utama dalam drama kebaikan. Dengan penuh mahabbah, Lazisnu mengajak setiap insan untuk merasakan kehangatan kasih sayang, mengalirkan kebaikan tanpa batas, dan menjadikan setiap momen sebagai peluang untuk berbagi dengan penuh cinta. Ramadan, sang pelita keberkahan, mengalirkan berkahnya ke dalam setiap sudut hati yang terbuka. Lazisnu sebagai garda terdepan dalam meraih rahmatnya, mengajak setiap insan untuk bersatu dalam cinta dan kebaikan. Disinilah terukir kisah kebersamaan yang abadi, dihiasi oleh doa-doa yang mengalun indah, bagai nyanyian malam yang menggugah jiwa. Bersama Lazisnu, mari kita merangkul Ramadan dengan penuh mahabbah, mempersembahkan diri dalam cahaya keberkahan yang tak ternilai. Di tengah keheningan malam, marilah kita bersama-sama mengejar ridhonya, meniti jalan kebahagiaan yang penuh berkah, dan mengukir sinar kebaikan yang senantiasa bersinar hingga ke ujung waktu. Terima kasih pemirsa, kita masih bersama di Tabung Maghrib, ngabuburit asyik. Tentunya menemani pemirsa dimanapun Anda berada, di Tabung Maghrib edisi spesial Mahabbah Ramadan ini, kita masih bersama dengan narasumber kita, Habib Ali. Kita ingin menanyakan lebih dalam terkait dengan mahabbah yang tadi arti yang bisa kita maknai adalah sebuah cinta. Lalu Bib, bagaimana Lazisnu sendiri memperkuat konsep mahabbah dalam konteks Ramadan? Dari beberapa referensi yang pernah saya baca, Bib, Mahabbah Ramadan ini menjadi salah satu program dari Lazisnu. Begitu ya Bib ya? Ya. Jadi terima kasih kita yang sudah mencanangkan bahwa tahun ini Ramadannya temanya adalah Mahabbah Ramadan. Dan konkret yang kami lakukan di dalam Mahabbah Ramadan ini, kita mempromosikan Mahabbah Ramadan ini ke tengah-tengah masyarakat selama bulan Ramadan dengan berbagai macam langkah yang konkret, misalnya penggalangan dana secara modern. Jadi kami di Lazisnu PBNU sedang melakukan digitalisasi yang kalau boleh kita katakan ini besar-besaran, artinya semua nanti akan benar-benar digital. Karena kita akan menyentuh seluas-luasnya dan kita terus mempromosikan karena sebentar lagi juga akan siap aplikasinya dan akan siap untuk bisa menyambut semua kepentingan, keperluan yang begitu cepat dan begitu banyak. Maka salah satu jalan yang paling tepat itu adalah melakukan digitalisasi. Jadi kami melakukan penggalangan dana secara modern, kemudian akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Jadi kami terus mempromosikan itu, dan kami terus menjalankan itu, dan digitalisasi yang kami lakukan, insya Allah semua akan merasakannya
kami sudah baru saja bekerja sama dengan BCA. BCA itu kan bank yang cukup besar, kalau tidak salah di Asia itu termasuk bank yang besar, dan baru kali ini kami sudah melakukan kerjasama dan sudah ada launching dari BCA Lifestyle untuk bisa membayar yang ingin menyampaikan sumbangannya, membayar zakatnya, sedekahnya, itu bisa melalui BCA Mobile. Dan kita juga sudah ada di BSI, kemudian sekarang sedang melakukan untuk lebih luas lagi, karena kami sadar benar yang memberikan secara manual itu tentu ada, tapi kan dengan pergeseran waktu semua pegang handphone kan gitu. Semua pegang handphone, semua ingin nyumbang, semua ingin membantu, semua ingin menyalurkan. Nah, kami menampungnya dengan kami melakukan digitalisasi yang insya Allah dalam beberapa hari ini akan dilihat juga lebih progresif lagi. Karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa mitra kami. Untuk salah satu mitra kami yang terkait dengan IT, dan mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat Nahdien dan oleh umat Islam di Indonesia, karena ini digital, bukan hanya untuk di Indonesia, jadi untuk dimanapun dia berada, karena kita juga punya ada Lazisnu di PCI, ada di Hong Kong, kemudian ada di Taiwan, kemudian di beberapa negara yang lainnya, yang kita harapkan dengan digitalisasi ini lebih terkoneksi dengan baik, sehingga kita bisa mengumpulkannya dengan begitu luas dan transparan, kemudian bisa menyalurkannya juga dengan cepat, transparan dan luas juga. Baik Habib, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pembahasan berikutnya, Habib tadi sudah terkait dengan apa konteksnya mahabbah dan juga digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Lazisnu untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat tentunya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Habib, yaitu langkah konkret apa yang diambil oleh Lazisnu untuk mempromosikan mahabbah di tengah masyarakat selama bulan Ramadan ini? Jadi Lazisnu kalau dilihat di websitenya, kemudian di media yang kami miliki, saya mengharap semua keluarga besar Nahdien dan umat Islam Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa membuka di media Lazisnu bagaimana kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan oleh Lazisnu PBNU. Kita tahu di Demak misalnya baru saja terjadi bencana, dan kami berkolaborasi, tidak jalan sendiri Lazisnu dengan lembaga terkait, lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim, itu kami berkolaborasi dengan lembaga tersebut dari PBNU untuk menyalurkan, untuk turun ke tempat yang terjadi bencana. Kemudian juga di Sumatera Barat beberapa hari yang lalu juga dari Lazisnu berkolaborasi, karena kami mendapatkan arahan dan itu yang menjadi pijakan kami untuk melangkah, bahwa Lazisnu tidak bekerja sendiri tapi melakukan kolaborasi dengan lembaga yang terkait, dan memang Lazisnu memfokus untuk mengumpulkan kemudian juga menyalurkannya dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan dan berkolaborasi dengan lembaga yang terkait. Nah, Lazisnu secara konkret telah mengintegrasikan nilai-nilai mahabbah ke dalam program-program sosial dan kemanusiaan selama bulan Ramadan dengan mengedepankan aksi nyata dalam membantu sesama. Ada pemberian paket sembako, kemudian ada santunan anak yatim atau adik-adik kita, kemudian bantuan yang lainnya untuk saudara-saudara kita bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga kita kalau ada yang mengikuti, dan saya mengharap untuk semua mengikuti di media NU, terutama di Lazisnunya, itu
itu bagaimana kita sudah juga mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza untuk mereka berbuka puasa dan untuk bantuan-bantuan yang bisa masuk. Sementara ini dan kita menunggu mudah-mudahan yang sudah ada di Mesir yang masih menunggu untuk bisa masuk itu dalam waktu dekat kita harapkan bisa masuk. Kira-kira itu. Masya Allah, luar biasa Habib. Ini artinya Lazisnu telah berkolaborasi dengan banyak pihak dalam penyaluran dan juga dalam konsep, kalau kita ambil garis tengah dalam konsep mahabbah sendiri, ini artinya Lazisnu juga menyalurkan cinta kasih kita kepada sesama yang dimanapun mereka berada ternyata membutuhkan bantuan kita tentunya. Dan ini tentunya tidak hanya di satu titik tapi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahkan di luar negeri, begitu ya Habib? Sampai perlu saya informasikan juga di sini untuk semua para pemirsa bahwa kami dari Lazisnu ke BNU juga untuk misalnya bantuan yang ke Gaza karena kami banyak mendapatkan titipan, kalau kita sebut titipan, dan harus kita salurkan. Dan kita sedang menunggu mudah-mudahan dalam waktu secepatnya kondisi di Gaza bisa lebih baik sehingga bantuan itu bisa masuk karena Lazisnu sudah membeli, ini titipan ya dari semua yang menyumbang, dari banyak sekali yang menitipkan kepada kami. Nanti ada Kementerian Agama, kemudian Dharma Wanita dari Kementerian Agama, kemudian Muslimat NU yang juga menitipkan itu. Kami sudah membeli dari Mesir 5 ambulan yang akan masuk ke Gaza. Kami mengharap dalam waktu secepatnya itu bisa sampai ke Gaza. Dan untuk update-nya nanti silahkan buka di media, di Instagram Lazisnu, kemudian juga di website. Di situ bisa diikuti, bisa dilihat secara langsung semua yang dititipkan kepada kami di Lazisnu PBNU, kami kelola dengan, karena kami kan juga punya pengawas syariahnya ya, sehingga yang kami lakukan semua juga di bawah arahan dan sepengetahuan dari Dewan Pengawas Syariah kami. Baik Habib, terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Semoga nantinya segera tersalurkan dengan baik. Apalagi nanti yang akan dikirim ke Gaza, tentunya saudara-saudara kita yang ada di sana bisa segera mendapatkan atau merasakan manfaatnya, begitu ya Habib ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, kami informasikan bahwa masih akan ada pembahasan yang menarik terkait dengan mahabbah Ramadan, tentunya dengan narasumber kita yang mulia pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali lagi. Tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asyik. Ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak ku sangka begitu mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan biarkan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala
segala keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ya Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Tabu maghrib, tabu maghrib, tabu maghrib. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asyik. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali, tentunya masih di Tabu Maghrib. Kita masih dengan narasumber kita Habib Ali, dan juga kali ini masih terkait dengan Mahabbah Ramadan. Dan tadinya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana peran Lazisnu dan juga bagaimana bentuk cinta kasih dari maknanya Mahabbah Ramadan sendiri. Dan Habib, terkait dengan apa yang telah dibahas tadi, kira-kira untuk kontribusi Mahabbah Ramadan Lazisnu sendiri dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat ini seperti apa, Habib, kira-kira? Jadi tadi menarik sekali kalau disebut mengalirkan cinta. Jadi memang yang kami lakukan ini untuk memastikan bahwa aliran getaran cinta itu menyentuh sampai untuk saudara-saudara kita, misalnya tadi disebut di Gaza ya. Tentunya ketika kita membantu Gaza tidak berarti kita melupakan tanah air kita, tidak sama sekali. Semua yang kita lakukan itu bahkan menjadi bagian dari kepedulian Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memberikan perhatian untuk saudaranya, sesama muslim, sesama manusia yang mendapatkan keadaan yang begitu menyedihkan, memilukan di Gaza. Kemudian terkait dengan pertanyaan kita tuh banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam bagian bagaimana kita memberikan edukasi, di samping kita membagikan apa yang dititipkan kepada kami. Bagian itu bentuknya nanti sembako, kemudian juga bantuan-bantuan yang lainnya. Di samping itu kami juga melakukan edukasi ke tengah masyarakat tentang pentingnya mahabbah, cinta di bulan Ramadan ini, dengan adanya ceramah-ceramah, kemudian seminar dan kampanye literasi sosial yang menekankan pentingnya kasih sayang, toleransi, kemudian juga pentingnya memperkokoh kecerdasan para amil untuk bisa mengelola yang dititipkan kepada para amil, disalurkannya dengan cara yang begitu menyentuh, begitu baik dan dirasakan. Kemudian kami juga memberikan pengetahuan-pengetahuan di bidang filantropi dari berbagai narasumber yang memang kompeten dan ahli. Bantuan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada keterbatasan, tentunya ini sudah bisa merasakan dampak begitu ya Bib ya dari Lazisnu, dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, bukan hanya Nahdliyin tapi juga banyak masyarakat umat Islam di seluruh Indonesia bisa menyalurkan bantuan maupun nantinya berkolaborasi bersama. Baik Habib, kita akan menuju ke pembahasan berikutnya, tapi kita masih ada jeda yang satu ini, tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asyik. Asyik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari bersama sucikan hati.
Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asyik. Baik pemirsa, untuk kali ini setelah tadi kita membahas terkait dengan adanya inovasi yang diadakan Lazisnu maupun juga solidaritas dan juga nilai-nilai empati, berikutnya ada pertanyaan yang menarik dari Aini Surabaya Bib ini. Pertanyaannya, bagaimana Mahabbah Ramadan Lazisnu berperan dalam memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi muslim sambil memperkokoh semangat berbagi dan gotong royong di tengah tantangan zaman modern. Silakan Habib. Lazisnu nggak sendirian. Lazisnu memang mengumpulkan, menerima, kemudian menyalurkannya dengan berkolaborasi, terutama dengan lembaga yang terkait yang ada di PBNU. Karena kalau Lazisnu semua yang ngerjain kan tentu nggak mampu. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga PBNU yang memang kami menjadi bagian yang ada dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tadi saya sampaikan misalnya yang terkait dengan pengiriman dai. Karena kan banyak juga dai-dai kita ini yang pinter-pinter gitu kan. Tapi mungkin butuh untuk kita salurkan sesuai dengan program yang ada di lembaga dakwah gitu, untuk mereka bisa menyentuh saudara-saudara kita yang memang sedang bekerja di luar negeri. Dan mungkin banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan untuk Indonesia. Misalnya ketika dai-dai ke sana, dai-dai tersebut pertama tentunya akan menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, nilai-nilai ke-NU-an, kemudian ke-Indonesiaan. Di samping itu, jika di antara masyarakat Nahdien dan umat Islam yang ada, umat Islam Indonesia yang ada di luar negeri tersebut yang memiliki kelebihan, maka diajak untuk menyalurkan bantuan melalui Lazisnu PBNU, yang nanti Lazisnu itu tidak berjalan sendiri, tentunya seperti yang selalu kita tekankan bahwa ini kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga semua yang kami lakukan itu benar-benar meresap, menyentuh masyarakat yang memang semestinya mereka mendapatkan sentuhan tersebut. Jadi ada beasiswa, kemudian juga ada bantuan sembako, kemudian juga kami terus mengembangkan potensi yang ada pada kami di Lazisnu PBNU, kemudian juga kami terus mengoreksi yang perlu dikoreksi untuk lebih baik lagi dan lebih menyentuh secara maksimal. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bib. Intinya tetap Lazisnu selalu menekankan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya tadi pengiriman dai-dai kita yang nantinya di sana itu akan mendakwahkan, akan menyiarkan syiar Islam, ke-NU-an, bahkan ke-Indonesiaan begitu ya Bib ya. Bahkan banyak sekali program-program juga dari Lazisnu yang insya Allah ini nanti akan bisa memfasilitasi pembangunan sosial dan juga ekonomi muslim tentunya. Ya, tentu kami bekerja sama dengan lembaga yang terkait untuk pengembangan ekonomi dan bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita ini peduli dengan potensi yang ada, kemudian bisa mengembangkan potensi tersebut, sehingga kita mengharapnya muzaki itu lebih banyak daripada mustahik. Jadi jangan mencetak mustahik terlalu banyak, yang menerima terlalu banyak, tapi yang memberi. Dan ada program pemberdayaan ekonomi, kemudian juga ada pesantren hijau, bagaimana pesantren, itu kita bekerja sama tentunya dengan RMI, Robitot Ma'ahid, untuk memastikan pesantren-pesantren kita ini sehat, pesantren-pesantren kita ini ramah lingkungan, pesantren-pesantren kita ini hijau, gitu. Apalagi NU kan warnanya
Hijau. hijau. Jadi ada pesantren hijau dan beberapa program yang lain. Baik Habib, ini kami sangat-sangat terkesan begitu Bib, karena ternyata banyak sekali nantinya manfaat yang dirasakan, dan tadi juga saya petik sedikit bahwa bagaimana bisa menjalin yang memberi ini lebih banyak begitu ya Bib ya, daripada yang menerima, sehingga nantinya Kita ingin melahirkan, gitu loh. Tentunya kan Lazis itu tidak bisa sendiri, tapi dengan semua daya yang dimiliki, resource yang kami miliki untuk tidak memperbanyak mustahik, tapi kita ingin mengajak dari kesempatan ini juga untuk para muzaki itu eh, bekerja sama, menyalurkan, kemudian bekerja sama dan tidak segan-segan untuk memberikan masukan-masukan yang akan membuat kami melangkah sebagaimana yang Ketua Umum PBNU selalu ingatkan kepada kami. Jangan jadi pengurus yang biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa. Dan kita nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan rakernas, yang dalam rakernas tersebut tunggu saja nanti akan banyak sekali yang baru dan banyak sekali yang menandakan bahwa ini bukan biasa-biasa saja. Insya Allah luar biasa yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. amin ya rabbal alamin. Insya Allah bukan hanya menjadi yang biasa-biasa saja, tapi menjadi yang luar biasa begitu ya Bib ya. Amin, insya Allah. Semoga itu selalu bisa menjadi pijakan yang baik begitu. Nih berikutnya ada pertanyaan dari Dwi Sidoarjo Habib. Bagaimana Mahabbah Ramadan Lazisnu memastikan bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan selama bulan Ramadan ini mencapai sasaran dengan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan? Silahkan Habib. Di kita Lazisnu itu ada manajemennya, dan manajemen itu masing-masing nanti ada manajer yang terkait, sehingga semua yang kami lakukan itu dipastikan akan sesuai dengan yang direncanakan, yang dicanangkan dan yang diamanatkan, sehingga kami terus memantau di pengurus itu. Kami di Lazisnu itu ada rapat mingguan yang wajib, kemudian juga ada rapat yang setiap hari dilakukan oleh masing-masing bidang yang terkait untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan, program-program ini menyentuh, dan kalau ada koreksi-koreksi itu cepat. Alhamdulillah, kami melakukan koreksi-koreksi untuk memastikan bahwa semua yang dicanangkan, semua yang direncanakan bisa benar-benar menyentuh. Dan dengan digitalisasi yang kami lakukan secara besar-besaran dan serius, ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun yang diamanatkan tidak sampai. Karena dengan digitalisasi tersebut, kita akan bisa mengecek kemana larinya, kemana. Kemudian juga pelaporan, karena memang Lazisnu itu kan diaudit oleh baik Kementerian Agama, kemudian juga audit eksternal, yang kemudian juga kami di dalam, di manajemen, itu juga memiliki pengawasan. Kemudian kami juga memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang semua ini kami harapkan dan kami yakini menjadi bagian yang bisa meyakinkan kami bahwa yang kami lakukan ini sesuai dengan syariat. Jadi selalu dikatakan misalnya aman secara aman syar'i, aman secara syariat, kemudian aman regulasi, tidak bertentangan dengan aturan yang ada, kemudian aman NKRI. Yang kami lakukan semuanya akan mendatangkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan instrumen-instrumen itu kami meyakini sampai kami berusaha maksimal bahwa itu akan menyentuh dan betul-betul bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan di Luar dunia biasa. sampai di akhirat, insya Allah.
Insya Allah, luar biasa Habib. Ini artinya dari Lazisnu sendiri memberikan kepastian begitu ya Habib ya, bahwa ada manajemen di dalamnya yang nantinya dipastikan tidak ada Rp1 pun begitu ya Habib ya, yang luput dan sudah dipastikan itu akan sampai begitu, karena itu merupakan sebuah amanah begitu ya Habib ya. Insya Allah. Dan kami minta doa untuk kami selalu istiqomah, selalu menjaga amanat ini dengan sebaik-baiknya. Karena di keyakinan kami, ini akan menjadi pintu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga kami harus hati-hati dan kami minta doa untuk bisa terhindar dari semua yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai merugikan saudara-saudara kita yang memang mereka harus mendapatkan bantuan, jangan sampai bantuan itu terganggu. Baik Habib, amin amin ya rabbal alamin. Semoga ininya nanti amanah bisa tersampaikan dengan baik begitu ya Habib ya. Dan juga harapannya Dan kami nanti mengajak semua untuk mengawasi, untuk mengamati, untuk melihat dan memberikan masukan-masukannya ketika memang ada yang dirasa lebih baik misalnya, atau ada yang dirasa belum pas untuk disampaikan kepada kami, dan kami dengan senang hati marhaban biman ahda ilayya uyubi, gitu kira-kira. Kami menyambut siapapun yang menghadiahkan kepada kami kalau ada kekurangan untuk kami bisa memperbaiki. artinya Lazisnu sendiri terbuka begitu ya Habib ya. Barangkali Sangat terbuka. nanti ada masukan dan saran dari masyarakat, maka itu memang yang dibutuhkan begitu ya Habib ya, Ya, tentunya untuk kemajuan dan juga pembaharuan yang lebih baik Lazisnu begitu. karena Lazisnu bukan Lazisnu sendirian, Lazisnu adalah bagian dari kita semuanya. Kita semuanya adalah bagian dari Lazisnu. Jadi sama seperti satu tubuh gitu. Kalau ada satu tubuh yang harus dibersihkan sebelah sininya, ya harus gitu, karena kita menjadi satu kesatuan untuk Indonesia, untuk Nahdlatul Ulama, untuk umat Islam dan untuk kemanusiaan. Baik Habib, ini tentunya dengan beberapa hal yang dihadapi oleh Lazisnu Habib, apakah ada tantangan dan juga hambatan yang mungkin pernah atau sempat dihadapi oleh Lazisnu sendiri Habib? Kita tahu NU ini besar. Kemudian kita tahu juga dalam mengelola itu kan terus harus terupdate. Sehingga kami gak berhenti untuk melakukan semua yang kami rasa memastikan bahwa kinerja Lazisnu itu jauh lebih baik. Kemudian kehadiran Lazisnu benar-benar bermanfaat. Karena kita sedang banyak melakukan kegiatan mengedukasi gitu. Karena kan banyak yang maunya sedekah tuh secara manual misalnya. Dia mau ngasih uangnya, dia kan gitu mau yadan biyadin misalnya, tangan ke tangan, padahal sekarang bisa dengan ditransfer, sekarang bisa dengan cara-cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Nah, kami terus ingin mengajak semuanya, karena besarnya Lazisnu ya berarti besarnya kita semua. Jadi kalau manfaatnya ya tentu yang kita harapkan, tentu kendala-kendala itu ada saja gitu loh. Tapi dengan kami di Lazisnu PBNU selalu mendapatkan arahan dari PBNU, kemudian juga kami melakukan rapat rutin setiap minggu untuk pengurus dan manajemen, kemudian juga rapat yang setiap hari itu dilakukan oleh masing-masing di dalam manajemen Lazisnu untuk memastikan semua itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan digitalisasi itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi, dan kita akan menyasar Gen Z, generasi Z, itu kita sedang menyasar, itu sudah disiapkan semua programnya. Kemudian nanti juga secara global yang lebih terarah, yang lebih baik itu sudah disiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang terdekat ini dan di Rakernas nanti sudah bisa dirasakan lebih luas lagi.
Baik Habib, terima kasih luar biasa. Ini artinya koordinasi di Lazisnu menjadi kunci begitu ya Habib ya. Untuk apapun yang nantinya akan dilakukan oleh Lazisnu akan selalu berkoordinasi dengan atasan dari amanah dari PBNU dilanjutkan ke bagian-bagian yang lain begitu ya Habib ya. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada penonton setia dan pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Habib Ali tadi bisa bermanfaat dan menambah referensi terbaik bagi diri kita, utamanya dalam Mahabbah Ramadan pada kali ini, dan tentunya bisa menambah makna cinta untuk berbagi lebih banyak kepada siapapun, bukan hanya Nahdlin saja tapi seluruh umat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri begitu. Dan juga jangan lupa ikuti program Ramadan Mulia lainnya di TV 9 Nusantara. Ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membicarakan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Ada ngaji puasa atau ngaji pasanan dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap setelah tarawih. Juga sesaat lagi hadir hingga azan maghrib, Anda bisa menyaksikan berbagai tayangan menarik kami di layar kaca TV 9. Bagi Anda Gen Z bisa mengikuti live Instagram obrolan jelang berbuka puasa atau OJK dengan Ramadan Mulia. Mari menjernihkan jiwa, meraih maghfirah. Saya Sinta Dwi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Ali pada hari ini yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami sehingga membuka wawasan bagi kami lebih banyak lagi. Sampai jumpa esok hari. Acara ini didukung oleh NU Care Lazisnu. Tabu maghrib, ngabuburit asyik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Tabu maghrib, tabu maghrib, tabu maghrib. Acara ini didukung oleh